Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan selamat malam untuk Ibu Ayu Lestari, Eshum MIKOM selaku dosen pembimbing di mata kuliah Business Communication. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adi Abi Kurniawan dari program studi manajemen kampus Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan hasil observasi saya di PT HBI Mulia Wisata atau HBI Tour and Travelogy untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester di mata kuliah Business Communication. Langsung saja ke materinya. Nah, materi yang pertama ada profil singkat tentang perusahaannya, teman-teman. Perusahaan ini berlokasi di Blok 4 Al-Ghazali, Tegal Gubuglor, Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Berdasarkan hasil observasi, perusahaan ini awalnya berdiri di Moskow, Rusia pada tahun 2018. Kemudian berkembang ke berbagai negara dan salah satunya bidang yang dijalankan adalah wisata religi, khususnya perjalanan umroh. Perusahaan juga memiliki website dan media sosial sebagai sarana untuk memperkenalkan produk serta berkomunikasi dengan konsumen. Jadi untuk teman-teman yang mau trip ke luar negeri atau trip domestik dan kalau ada saudara yang mau menjalankan ibadah umroh atau orang tua bisa lihat-lihat di websitenya PT HBI Mulia Wisata ini teman-teman atau langsung hubungi kontak yang sudah tertera di materi ini ya teman-teman karena itu kontak asli dari pemilik PT HBI Mulia Wisata ya teman-teman. Nah, lanjut. Selanjutnya ada visi dan misi perusahaan. Visi dari PT HBI Mulia Wisata ini menjadi tour travel terbaik yang terpercaya dan memberikan kesan mendalam kepada konsumen. Bukan hanya menjadi yang paling laku atau terkenal, tetapi menjadi pilihan utama karena dapat dipercaya dan membuat pelanggan merasa puas serta terkesan. Nah, untuk membuat visi ini menjadi berjalan dengan lancar, dibutuhkan misi, adapun misi sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan paket wisata yang menarik dan inovatif sesuai kebutuhan konsumen. Terus yang kedua, memberikan kesan terbaik yang mendalam kepada konsumen pada tiap perjalanannya. Yang ketiga, memberikan pelayanan terbaik kepada customer atau konsumen. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait demi kelancaran suatu trip. Yang keenam, menjaga hubungan terus-menerus dengan konsumen. Terus yang terakhir, membuat evaluasi secara berkelanjutan agar terus memberikan pelayanan yang terbaik. Selanjutnya ada struktur organisasi di perusahaan PT HBI Mulia Wisata ya teman-teman. Struktur organisasi perusahaan terdiri dari beberapa tingkatan. Pada tingkat puncak terdapat PT HBI Mulia Wisata atau nama dari perusahaan tersebut. Kemudian terdapat pembimbing dan komisaris utama. Terus di bawahnya ada komisaris serta direktur. Di bawahnya direktur terdapat beberapa bagian yang mendukung kegiatan operasional yaitu sekretaris, bendahara, marketing, administrasi, produksi tur, dan logistik. Dengan adanya pembagian tugas tersebut, setiap bagian dapat menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga kegiatan perusahaan dapat berjalan lebih terorganisir. Selanjutnya, selanjutnya pola komunikasi perusahaan. PT HBI Mulia Wisata ini menerapkan pada pola komunikasi yang terbuka dan terintegrasi antar bagian atau mendukung kelancaran operasional ya teman-teman.
Pertama adalah komunikasi vertikal, yaitu komunikasi antara pimpinan dengan karyawan. Contohnya, direktur memberikan arahan, target, kebijakan, dan evaluasi kepada karyawan. Dan sebaliknya, karyawan menyampaikan laporan kendala dan pencapaian kepada pimpinan. Seperti itu untuk komunikasi vertikal. Terus yang kedua ada komunikasi horizontal, yaitu komunikasi antar bagian yang memiliki kedudukan yang relatif setara. Tujuannya untuk mempercepat koordinasi gitu. Yang ketiga komunikasi diagonal, yaitu komunikasi antara karyawan dari bagian yang berbeda dan tingkat jabatan yang berbeda. Ketiga pola komunikasi ini membantu perusahaan agar pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan koordinasi antar bagian dapat berjalan dengan baik gitu. Selanjutnya ada strategi perusahaan. PT HBI Mulia Wisata ini memiliki beberapa strategi pendukung untuk menghadapi persaingan di industri tour and travel. Yang pertama adalah di digitalisasi layanan, yaitu memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan pelayanan seperti marketplace, terus Facebook, Instagram, dan Telegram dan lain-lain gitu. Sekarang pasti semuanya pasti menyangkut apa ya, melalui media sosial gitu. Maupun itu pemasaran, promosi dan berbagai macamnya. Itu pasti melalui media sosial gitu. Terus yang kedua adalah peningkatan kualitas, yaitu melakukan peningkatan standar pelayanan secara berkelanjutan. Yang ketiga, pengembangan produk, yaitu menciptakan atau pengembangan paket wisata yang sesuai dengan tren dan kebutuhan pasar. Yang keempat adalah perluasan kemitraan, yaitu membangun kerjasama strategis untuk memperluas jangkauan pasar. Jadi strategi perusahaan tidak hanya berfokus pada jualan, tetapi juga pada kualitas pelayanannya dan pengembangan bisnisnya gitu. Nah, selanjutnya ada strategi promosi ya, teman-teman. Strategi promosi. Promosi merupakan salah satu faktor penting bagi perusahaan travel karena digunakan untuk menarik perhatian calon konsumen sekaligus membangun kepercayaan bagi konsumen gitu. PT HBI Mulia Wisata ini menggunakan promosi digital salah satunya melalui media sosial dan influencer. Cara ini memungkinkan perusahaan menjangkau konsumen yang lebih luas. Selain itu, perusahaan juga melakukan promosi offline dan komunitas, yaitu membangun hubungan secara berlangsung dengan komunitas lokal gitu. Perusahaan juga memberikan berbagai bentuk insentif seperti diskon, program referral dan program loyalitas. Dengan kombinasi promosi digital dan offline, perusahaan dapat menjangkau calon pelanggan sekaligus mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Selanjutnya ada positioning perusahaan. PT HBI Mulia Wisata ini mempromosikan dirinya sebagai tour and travel terpercaya yang menawarkan pengalaman perjalanan domestik, internasional, dan juga umroh. Target pasarnya adalah masyarakat yang menginginkan perjalanan yang berkualitas, aman, dan berkesan. Tentunya nyaman bagi mereka gitu. Dari sisi kebutuhan pelanggan, perusahaan berusaha memenuhi kebutuhan terhadap kenyamanan, keamanan, dan pengalaman yang mendalam selama perjalanan. Sedangkan diferensiasi perusahaan terletak pada kombinasi teknologi digital, pelayanan personal, dan jaringan kemitraan yang luas. Dengan demikian, value proposition yang ditawarkan adalah perjalanan yang berkualitas,
aman dan berkesan dengan adanya sentuhan spiritual gitu. Selanjutnya ada kesimpulannya, teman-teman. Berdasarkan hasil maaf, berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa PT HBI Mulia Wisata ini telah menerapkan berbagai pendekatan yang adaptif dan inovatif dalam menghadapi pesaing industri tour and travel. Perusahaan menerapkan digitalisasi, meningkatkan kualitas layanan, serta melakukan pengembangan produk wisata secara berkelanjutan. Dalam hal promosi, perusahaan memanfaatkan media sosial, influencer, serta berbagai program insentif untuk mempertahankan pelanggan dan mempertahankan pelanggan. Selain itu, sektor wisata religi, khususnya umroh, menjadi salah satu peluang yang cukup besar bagi perusahaan. Secara keseluruhan, PT HBI Mulia Wisata ini menunjukkan kesiapan untuk terus berkembang melalui strategi yang terarah dan profesional gitu, teman-teman. Selanjutnya, selanjutnya ada saran untuk pengembangan. Saran untuk pengembangan di PT HBI Mulia Wisata ya. Untuk saran pengembangan, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama adalah peningkatan sumber daya manusia. Perusahaan dapat merekrut dan melatih lebih banyak karyawan profesional, khususnya untuk menangani jamaah umroh dan wisatawan luar negeri gitu. Seperti tour leader dan tim-tim lainnya gitu. Yang kedua, perusahaan perlu melakukan evaluasi dan inovasi secara berkala sehingga strategi yang digunakan dapat menyesuaikan dengan perubahan tren, teknologi, dan kebutuhan konsumen. Ketiga adalah penguatan jaringan kemitraan. Perusahaan dapat memperluas kerjasama dengan hotel, restoran, penyedia transportasi, maupun agen wisata di berbagai daerah. Dengan beberapa langkah tersebut, diharapkan kualitas pelayanan dan daya saing perusahaan dapat semakin meningkat. Berikutnya ada lampiran dokumentasi kegiatan waktu observasi ya teman-teman. Dokumentasi ini menunjukkan kegiatan yang berkaitan dengan observasi PT HBI Mulia Wisata, termasuk dokumentasi rombongan jamaah umroh di HBI Travelogy. Dokumentasi ini menjadi bukti pendukung dari kegiatan observasi yang dilakukan dalam penyusunan laporan business communication ya teman-teman. Ini foto di Bandara di Jakarta, Soekarno-Hatta ya teman-teman. Soekarno-Hatta di Jakarta. Selanjutnya, udah selesai ya teman-teman. Demikian presentasi mengenai laporan hasil observasi di PT HBI Mulia Wisata yang dapat saya sampaikan. Dari hasil observasi tersebut dapat kita lihat bahwa keberhasilan perusahaan tour and travel tidak hanya ditentukan oleh produk wisata yang ditawarkan, tetapi juga oleh komunikasi yang baik, kualitas pelayanan yang bagus, strategi promosi yang terorganisir, kepercayaan konsumen, gitu, serta kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Gitu. Karena eh, di setiap hari tuh atau setiap tahun tuh makin maju gitu, kayak teknologi juga makin makin ningkat gitu. Jadi kita harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman gitu. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian karena saya juga masih belajar dan terima kasih untuk Ibu Ayu Lestari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.